Kopi adalah minuman yang secara ilmiah punya banyak sekali manfaat pada tubuh. Namun ternyata mengkonsumsi dengan kebiasaan yang salah, kopi bukannya menyehatkan malah bisa meracuni tubuh. Kebiasaan-kebiasaan apa yang ternyata tidak disadari bisa membuat kopi menjadi racun pada tubuh? Yang pertama, minum kopi tepat setelah bangun tidur. Kopi disukai karena efek kafeinnya yang bersifat stimulan dan bisa memberikan dorongan energi agar tubuh menjadi lebih bersemangat lagi saat beraktivitas. Sayangnya ini membuat banyak orang salah kaprah, di mana kopi diminum tepat saat baru bangun tidur. Padahal lemas dan mengantuk setelah bangun tidur bukan karena tubuh membutuhkan kopi. Untuk meningkatkan kewaspadaan, tubuh memerlukan hormon kortisol, di mana kortisol adalah hormon steroid alami yang memainkan peran kunci dalam respon stres tubuh. Nah, hormon ini penting untuk mengatur tekanan darah, kewaspadaan, metabolisme glukosa, maupun semangat untuk menjalani hari-hari. Secara umum, kortisol akan memuncak di pagi hari sekitar jam 8 sampai jam 9 dan akan menurun produksinya di malam hari. Tanda bahwa kalian perlu istirahat. Namun, banyak orang tidak sadar bahwa konsumsi kafein pada kopi itu bisa mengganggu produksi hormon kortisol pada tubuh. Produksi kortisol yang terganggu membuat tubuh menjadi kecanduan dengan kafein. Saat baru bangun tidur tanpa kopi itu rasanya nggak mantap. Ini yang menyebabkan seseorang ketergantungan dengan kafein saat baru bangun tidur. Yang kedua, minum kafein saat mengantuk-ngantuknya di malam hari. Tubuh punya ritme sirkadian 24 jam. Salah satu yang berpengaruh adalah adenosin. Adenosin adalah sinyal tidur pada otak. Saat tubuh sangat kelelahan, maka adenosin akan meningkat dan membuat kita ingin tidur. Adenosin akan menurun jumlahnya ketika kita mendapatkan tidur yang sangat nyenyak. Tingkat ngantuk seseorang dipengaruhi oleh ritme sirkadian dan adenosin tersebut. Dengan minum kafein, maka sinyal adenosin di otak akan dihambat. Yang jadi masalah adalah ketika efek kafein itu menghilang, maka adenosin akan mengalir lebih banyak dan lebih drastis lagi pada otak yang membuat tubuh perlu lebih banyak waktu untuk tidur. Makanya ketika kalian begadang lalu minum kopi, memang saat itu terjaga. Namun esoknya, kalian akan merasakan sangat teramat, sangat ngantuk, dan lebih kelelahan lagi daripada hari-hari sebelumnya. Bahkan, kelelahan itu tidak kunjung hilang walaupun sudah tidur berhari-hari. Yang ketiga, menambahkan gula pada kopi. Kopi rasa dasarnya pahit dan agak asam. Namun, untuk mengubahnya menjadi minuman lezat, biasanya kita menambahkan gula pada kopi. Mengkonsumsi banyak gula akan meningkatkan kadar insulin pada tubuh, sehingga tubuh lebih kecanduan lagi pada gula. Nah, gula yang tinggi akan meningkatkan resiko obesitas, peningkatan penyimpanan lemak pada tubuh, bahkan sampai resiko kanker nih teman-teman. Yang keempat, minum kopi tanpa filter. Seringnya seorang minum kopi bubuk yang tidak disaring. Nah, atau biasanya kopi ini dicampur dengan cappuccino, mochaccino, atau di blender dengan buah-buahan. Ternyata kopi yang tidak disaring itu mengandung kafein dan diterpen yang bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat pada tubuh nih. Kolesterol yang tinggi pada tubuh bisa meningkatkan resiko penyakit jantung, obesitas, bahkan penyakit stroke maupun penyakit kronis lainnya. Minum kopi dengan cangkir kertas maupun plastik, bahkan dibungkus sama plastik. Gelas kertas yang tahan panas itu di dalamnya dilapisi oleh film. Film itu mencegah gelas kertas tersebut bocor ya. Nah, itu ketika terkena air panas dengan suhu 85 sampai 100 derajat Celcius lebih dari 15 menit akan ikut menguraikan mikroplastik di dalamnya sehingga bisa ikut terminum oleh kita secara tidak kasat mata nih teman-teman. Mikroplastik ini bisa menyebabkan obesitas, kerusakan hormon reproduksi, bahkan sampai keterlambatan pertumbuhan dan kanker pada manusia jika terus-menerus ditumpuk dan tidak disadari. Yang keenam, minum kopi saat makan besar. Minum kopi saat makan itu ternyata bisa menghambat penyerapan zat besi sampai 30%. Selain itu, kopi juga berpengaruh terhadap tingkat penyimpanan zat besi nih. Hal ini karena kopi mengandung polifenol, tanin, dan
dan asam klorogenat yang bisa mengganggu penyerapan zat besi dalam proses pencernaan. Nah, zat besi itu penting sekali untuk memproduksi hemoglobin pada tubuh. Kekurangan zat besi bisa menyebabkan gejala seperti kelelahan, kekurangan energi, perut mules, diare, bahkan gangguan konsentrasi. Minum lebih banyak kopi saat stres. Ketika stres biasanya orang akan semakin mengkonsumsi banyak kopi sebagai stimulan pada otak ya. Selain itu untuk meningkatkan mood maupun suasana hati. Namun ternyata mengkonsumsi kafein selama stres kronis itu efeknya hanya bertahan sementara dan semakin meningkatkan kondisi stres pada tubuh. Gejala-gejala yang tidak disadari itu nyeri kepala, sering buang air kecil, mulas, bahkan kecemasan dan kelelahan kronis di esok hari yang tidak kunjung hilang walaupun sudah beristirahat. Minum kopi dengan pestisida. Dalam proses penanamannya, kopi membutuhkan pestisida untuk mencegah adanya hama, penyakit, virus, maupun jamur dan bakteri. Nah, residu ini termasuk metilparation, endosulfan, dan klorpirifos yang dapat menyebabkan kerusakan organ hingga cacat lahir. Syukurnya dalam proses pemanggangan kopi, residu pestisida ini dapat hancur hingga 99%. Namun, kopi hijau tidak mendapatkan proses pemanggangan. Sehingga jika kopi hijau ini mengandung pestisida, itu bisa diserap oleh tubuh. Yang ke-9, minum kopi tanpa banyak minum air. Nah, kopi adalah salah satu zat diuretik di mana bikin kita mengeluarkan lebih banyak cairan. Tanda dehidrasi yang tidak disadari itu seperti air kencing berwarna kuning tua, bau pipisnya pekat, dan bibir maupun tubuh terasa kering dan pecah-pecah. Nah, itu tadi beberapa konsumsi kopi yang salah. Kopi memang banyak sekali manfaatnya, namun jika salah konsumsi malah akan meracuni tubuh. Lalu bagaimana tips konsumsi kopi yang paling bagus agar tubuh lebih sehat? Yang pertama, minum kopi saat kortisol mulai turun pada tubuh. Setelah bangun tidur, minumlah air putih terlebih dahulu. Lalu, lakukan peregangan pada tubuh dan kenai tubuh kita dari sinar matahari. Ini bisa meningkatkan hormon kortisol yang bisa meningkatkan kewaspadaan dan semangat pada tubuh sehingga saat baru bangun tidur kita tidak perlu mengkonsumsi kopi. Lalu, minumlah kopi saat kortisol mulai turun, sekitar jam 9 pagi dan jam 2 siang untuk mendapatkan efek yang optimal dari kopi. Yang kedua, berilah jeda minimal 1 jam sebelum makan saat mengkonsumsi kopi atau 30 menit setelah makan agar kopi tidak mengurangi penyerapan zat besi saat mengkonsumsi makanan. Minumlah kopi tanpa gula dan lebih baik dicampurkan dengan susu untuk menjaga kadar gula kalian tetap stabil. Jika mengkonsumsi kopi bubuk, gunakanlah filter kertas untuk menurunkan resiko meningkatnya kolesterol saat mengkonsumsi kopi. Selain itu, berilah tambahan pada kopi seperti jahe, kayu manis, serai untuk meningkatkan rasa pada tubuh. Nah, jahe, kayu manis, serai itu juga kaya akan antioksidan yang bermanfaat untuk menurunkan peradangan, meningkatkan daya tahan tubuh, menstabilkan gula darah, membakar lemak, dan melancarkan peredaran darah kalian. Mulai sekarang biasakanlah minum kopi dari cangkir kaca, aluminium maupun keramik, dan hindari cangkir plastik maupun kertas. Hindari minum kopi setelah jam 4 sore. Karena kafein akan bekerja dalam waktu 20-30 menit. Dan efeknya masih ada dalam tubuh sekitar 9-12 jam. Wow, minum kopi saat sore hari itu akan menyebabkan kafein masih ada dalam peredaran darah saat kalian berusaha tidur. Sehingga akan mengganggu proses tidur kalian karena kafein masih beredar dalam darah. Banyak-banyak minum air walaupun minum kopi untuk mengatasi kekurangan cairan dan mengganti elektrolit yang hilang dari efek diuretik kopi. Minumlah kopi 30 menit sebelum berolahraga untuk meningkatkan proses metabolisme dan pembakaran lemak pada tubuh. Selain itu, kalian bisa minum kopi pada pagi hari, cukup 1 sendok teh. Kenapa? Karena kopi punya efek untuk meningkatkan enzim pencernaan dan menstimulasi gerakan saluran pencernaan kalian. Sehingga minum kopi
bening di pagi hari itu bisa membantu pencernaan kita lancar. Dan yang terakhir, saat mau minum kopi hijau, usahakan pilih yang organik dan tanpa pestisida atau dicuci dan direndam terlebih dahulu dengan air sebelum diseduh untuk mengurangi residu pestisida pada kopi hijau. Nah, itu tadi beberapa tips-tips untuk mengkonsumsi kopi nih teman-teman. Kalau kalian suka video yang model seperti ini, cepet tulis di komentar ya, biar aku bisa bikin video lebih bagus lagi di kemudian hari dan menyajikan informasi kesehatan yang benar-benar tepat untuk teman-teman semua. Dan dadah teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.